Tapi ujung-ujung ayah sama bang waktu itu beranikan diri. Ya udah cek aja dulu itu siapa yang ketawa Ya, gitu ya. kan. Dicek ke belakang pakai senter. Nah pas mereka ngecek kan saya kan masih di lantai 2 tuh ngintip tuh Oh, ya ventilasi yang saya bilang tuh kan. oke. Jadi pas mereka mainkan senter, itu tuh ada muka satu di depan saya langsung. Berarti di atas. Di atas pas Bukan di bawah dong, kan jadi dia geser. nah itu mereka center nih. Ya, Cuma mereka center itu mukanya itu pas ngadepin saya gitu. di ventilasi itu. Di ventilasi dia mantang saya gitu. Oke. Saya lari dong sampai ke bawah ya. Sosoknya apa tuh? Waktu itu. Merinding nih gua nih. Jadi itu sosoknya itu bapak-bapak. Yang emang jelas bapak-bapak tapi tuh udah mukanya tuh udah tak jelas sekali. Oh. Cuma nampak matanya sama yang mukanya tuh kayak kulit entah kemana dagingnya hancur lah gitu ya. Halo guys, jumpa lagi sama gua Bowling dalam segmen ngobrol santai tapi seram. Oke, kali ini gua nggak sama Bang Sore Gaib. Kali ini gua akan mengundang seseorang. Seorang ini dia datang dan ingin membagikan experience paranormal, kebalik dong. Paranormal experience-nya buat kalian dan buat tim kami. Apaan sih tim? Ya buat kita lah ya. Kalian penasaran? Sama gua juga. Bentar. Langsung saja kita panggil orangnya. Take it on. Ya, ini dia guys. Abangnya. Halo, Halo Bang. Dari mana nih? dari rumah. Dari rumah. Ya. Kita mau nanya dulu nih, namanya siapa nih? Nama Bang. Nama saya Brian. Oke, namanya Brian. Oke, gimana? Mau minum? Mau minum? Boleh. Oh, enggak. Oke. Boleh. Bang Sur, tolong dong minumannya nih. Nah, ada asisten, lantas. Oh, asisten ya. Iya. Dari sini aja. Serah lah dari mana. Oke. Thank you. Oh, ini Bang Brian. Oke, ini Bang. Asik nih. Mau rokok? Mudun. Boleh. Oke. Silakan, udut aja dulu. Kita udut santai-santai dulu. Karena ini ceritanya bakal seram ini. Jadi kita harus enjoy dulu. Enak banget. Oke Bang, jadi kita di sini ini walaupun kita ngobrolnya tentang horor, kita santai aja. Jadi nama segmennya itu ngobrol santai, Oke. tapi seram. Oke, ready? Jadi. Oke, langsung aja Bang. Mulai aja ceritanya. Jadi pengalaman pertama saya itu pas melihat sesuatu yang horor ya. Itu waktu itu saya tuh masih kecil. Oh, masih kecil ya? Itu saya tuh di rumah itu kan banyak tuh kawan-kawan sepupu-sepupu tinggal di rumah. Jadi waktu kecil tuh ya biasa lah ngomongnya tuh kalau udah malam kan aneh-aneh, nakut-nakutin. Oh, iya, paham. Nah dari situ tuh pas udah ngomong aneh-aneh sama keluarga, sepupu kawan-kawan, saya samperin tuh almarhum ayah di halaman. Oh, ayahnya Mas. Ya. Oh iya. Saya samperin. Kan? Posisinya itu ayah saya itu lagi duduk di ruang tengah. Tapi ruang tengahnya itu outdoor. Oh. Outdoor. Oke. Nah di situ ada mama, ada bibi juga. Lagi ngumpul lah ya. Lagi ngobrol lah kan. Samperin nih. Oke. Samperin. Ya anak kecil biasa lah, kalau samperin manggilnya kan pasti lucu-lucu gitu kan. Iya. Samperin. Langsung peluk gitu kan, habis peluk nih. Nah cuma pas peluk itu kepala saya tuh memandangnya ke atas gitu karena kan kotor. Nah jadi itu di samping ruang tengah tuh ada pohon. Oke. Ada pohon mangga kalau nggak saya. Oke. Pohon mangga ya. Saya lihat kan. Jadi pas meluk lihatnya ke atas. Ya gitu. peluk lihatnya ke atas gini Oh, kan. oke. Nah, saya peluk ceritanya nih, saya peluk. Tapi saya lihat tuh di atas kok ada bantalan di atas. Bantalan. Oke. Kayak bantalan gitu kan, kayak bantal guling gitulah kan. Iya. Saya lihat sebentar aja tuh, habis itu saya pandang lagi pandang ayah saya kan. Terus saya tanya, itu apa di atas? Saya tanya gitu, ya biasa dong pertanyaan anak Iya kecil lah. kan.
Ya ayah saya sih jawab, nah nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Oke, heeh. Ya udah nih, tapi itu saya kan udah rasa udah nggak enak gitu kan, aneh. Iya. Saya lihat kan, Masih masih ada. ada bantalan ini. Itu dijemur kayaknya bantalnya bukan? Guling dijemur. Saya mikirnya gitu, ini mungkin apakah ada yang lempar bantal Oh atau iya, apa benar, gitu benar. kan. Emang Masih ruang kecil, tengah kan? itu biasanya emang untuk biasa jemur kayak bantal, Ya. tempat tidur. Emang kan outdoor enak kan, ada panas matahari. Oke. Ya. Tapi saya lihat tuh kok tiba-tiba ada cahayanya gitu, kayak mata gitu. Oh. Kayak mata gitu. Mulai jelas ya. Udah mulai jelas gitu kan. Saya pandang tuh agak lama emang. Iya. Ada mata, saya langsung tutup. Mandang ke bawah gitu lah. Ke bawah gini kan. Saya nggak berani tuh. Iya. Nah, dan itu saya lari, ceritanya nih. Oke, Pergilah, saya lari ke kamar. Kan. Di kamar tidur ceritanya. Oke. Tidur. Oke. Nah, kan waktu itu kan pas hari itu pun badan saya pun nggak enak. Oh lagi gak enak badan lah. Lagi Ya. enak badan. Memang lagi teman-temannya lah. Iya. Ya. Masuk kamar, tidur. Nah, kebiasaan saya kan kalau tidurnya harus ada bantal guling nih. Oke. Kayak ada bantal guling gitu kan. Emang saya nggak ada bantal guling itu nggak bisa. Oh nggak bisa tidur ya paham. Itu ceritanya nih. Nah, pas tidur itu tuh baru saya langsung betul-betul merasakan sekali. Ibaratnya yang tadi yang di pohon itu, itu di belakang. Oh bukan yang dipeluk ya, bukan guling ya, berarti di belakang. Di belakang. Masnya membelakangi dia. Iya, saya membelakangi ceritanya nih. Saya sadarnya itu pas itu tuh kayak tidur bangun gitu kan. Iya, Saya iya. agak badannya agak belakang gini kan. Mau telentang lah ceritanya. Iya, Tapi iya, itu iya. kayak ada bantalan gitu tuh. Sedangkan bantal guling lagi dipeluk. Oh iya benar. Kok ada dua gitu kan? Ada dua, saya mikir gitu Iya, kan. Saya mikir gitu, paham. ada dua. Set, tandai lah tangan nih ceritanya. Iya. Perabak belakang dong. Aduh, diraba dong dia. Diraba Ah, dong. oke. Ini apa gitu kan. Saya raba nih. Emang kayak bantal. Saya pikir memang bantal. Tangan ini raba kayak bantal gitu kan. Cuma Masih kok tersentuh ya? saya sentuh emang ada sentuh Iya, gitu iya, kan. iya. Ini ada bantal satu, sedangkan ini kan cuma satu di kamar. Iya benar. Ini baru raba bawah nih ceritanya nih. Masih di bawah ya? Masih yang bawah nih. Iya. Kan? Nah, jadi itu saya pura-pura nih agak lentang sedikit gitu. Iya. Lentang sedikit gitu kan. Cuma bukan pakai tangan yang ini, saya pakai tangan satunya lagi. Jadi Oh. tuh kayak gini posisinya nih. Oh iya. Ini nih. Saya ke atas. Iya paham. Tapi kok saya pegang, saya raba kok ada kayak kasar-kasar gitu kan. Kasar. Saya langsung tarik tangan dan saya diam. Ini bantal atau bukan? Pikiran saya seperti itu. Berarti kan. ini posisinya, sorry kepotong nih. Berarti posisinya ini udah sadar nih. Udah sadar, udah bangun tuh, udah bangun. Aneh kan. Nah, kamar saya tuh kan bersebelahan nih sama kamar orang tua nih. Oh iya, Nih. paham. Jadi cuma dibatasi triplek aja gitu. Paham. Saya teriak dong, habis itu saya teriak. Berarti belum lihat udah trik duluan. Udah teriak duluan, Oke. udah teriak duluan. Pas saya teriak itu langsung ditanya, apa teriak? Ditanya kan. Orang tuanya datang, orang Datang, datang masuk kamar segala macam. Karena kamar itu emang nggak saya kunci. Iya paham. Itu masuk nih orang tuanya langsung. Pas orang tua masuk, saya baru berani. Oh iya, Langsung baru lihat. berani ngeliat ke sana gitu kan. Langsung ditanya. Ada nggak tuh pas dilihat? Pas lihat nggak ada. Oh nggak ada. Udah nggak ada Oke. gitu. Jadi batal juga, guling juga nggak ada. Nggak ada. Habis itu langsung orang tua masuk, saya lari meluk juga, takut Oh, dong. iya, paham. Takut kan, takut nih. Tanya, kenapa teriak? Tanya gitu. Tadi ada bantal guling satu lagi. Ya. Loh, kan bantalnya emang cuma satu udah peluk. Saya bilang gitu dong kan. Iya. Jadi mikir dong orang tua. Oh bukan, mungkin agar anaknya nggak takut mungkin gitu kali kan dia nangis. Iya. Habis itu tuh, udah nih, coba. Oke. Tidur lagi ceritanya. Pada saat malam yang sama juga. Oke. Jadi itu lagi sudah tidur, terbangun. Karena tiba-tiba dengar suara bapak-bapak ketawa. Bapak ketawa. Bapak ketawa. Oke. Bukan bapaknya Mas. Bukan. Karena udah malam kan harusnya. Udah malam. Oke, paham. Itu nyaring, Ya, sampai orang tua saya, sampai orang yang di bawah itu
kedengaran juga, ada yang ketawa gitu. Oh, berarti satu rumah kedengaran ya? Mendengar satu ya? rumah kedengaran, satu Oke, rumah. oke. Jadi di rumah nih, di rumah. Kayak di belakang rumah tuh emang ada pohon rambutan. Oke. Pohon rambutan itu udah lama, ceritanya udah lama. Gede ya? Udah besar, udah gede gitu kan. Jadi kamar saya kan lantai 2 nih sama orang tua lantai 2. Jadi di lantai 2 itu cuma dibatasin kayak jaring-jaring kawat gitu untuk ventilasinya. Oh ya paham. Nah, jadi kan kita masih bisa lihat di luar Iya, gitu. iya. Transparan lah. Nah, udah nih, udah bapak-bapak tuh ketawa nyari. Terbangun semuanya, langsung turun ke bawah di tempat makan. Karena di lantai situ tuh ruang makan. Ya, oh ngumpul lah di bawah ya. Di bawah. Jadi pas kami turun, saling mandang. Oke. Saling mandang. Jadi nggak ada yang ngomong dulu tuh. Iya. Mendengar hal yang sama lah ya Mendengar dalam yang sama. ya. Jadi yang mulai cerita itu abang. Oke. Abang langsung nanya, kalian ada dengar suara kan? Itu ya kami serentak bilang ada gitu kan. Ada dari arah belakang kayaknya gitu. Arah belakang nih. Jadi awalnya tuh mau ngecek tapi pikir 2 kali karena udah gelap kan. Iya, benar. Nah, udah gelap, ngecek pun agak takut mungkin ada ular. Ya. Apa. Dan mungkin takutnya juga manusia ya, takutnya Ya, maling atau ya, apa gitu kan. betul. Tapi ujung-ujung ayah sama bang waktu itu beranikan diri. Ya udah cek aja dulu itu siapa yang ketawa Ya, gitu ya. kan. Cek ke belakang pakai senter. Nah, pas mereka ngecek kan saya kan masih di lantai 2 tuh ngintip tuh. Oh, Ya ventilasi yang saya bilang tuh kan. oke. Jadi pas mereka mainkan senter, itu tuh ada muka satu di depan saya langsung. Berarti di atas. Di atas pas pos. Bukan di bawah dong, kan jadi dia geser. Nah, kan mereka center nih. Ya, Cuma mereka center itu mukanya itu pas ngadepin saya gitu. di ventilasi itu. Di ventilasi dia mandang saya gitu. Oke. Saya lari dong sampai ke bawah sampai Sosoknya nangis. apa tuh? Coba tahu. Merinding nih gua nih. Jadi itu sosoknya itu bapak-bapak yang emang jelas bapak-bapak tapi itu udah mukanya tuh udah tidak jelas sekali. Oh. Cuma nampak matanya sama yang mukanya tuh kayak kulit entah kemana dagingnya Hancur lah gitu ya. Hancur. Berarti pas-pasan di sini gitu ya. Pas-pasan gitu kan? gini ya, pas-pasan begini gitu Oke. kan. Dianya di sini, duluan saya di sini gitu kan. Saya langsung terkejut saya gitu, langsung saya turun lagi. Oke. Itu dia kejadian itu yang pertama kali saya. Habis itu udah ada kejadian itu maksudnya yang malam itu nggak lanjut lagi. Nah, Orang tua bilang apa tuh? nah, jadi pas kejadian itu saya beranikan diri dong tanya sama orang tua. Saya tanya, kena ini rumah emang ada penunggu atau dari barang-barang yang orang berikan, karena di rumah itu kan orang lama orang zaman itu sering ngasih barang peninggalan zaman itu. Oh, kayak pusaka gitu Kayak nggak? kayak pusaka gitu Oh, lah, oke. sejenis pandau, Oh iya barang-barang terus ya. kunci, Paham. alat musiknya gitu kan. Tapi itu kata ayah sih itu pemberian orang kampung. Oke. Jadi itu barang-barang yang ditemukan atau udah di dalam tanah diberikan ke kami sebagai tanda terima kasih. Nah, jadi kan ada kisahnya dong, berarti barang-barang Iya benar. Jadi saya tanya tuh, ini dari penunggu rumah atau barang-barang yang di rumah nih? Diceritain langsung tuh pas yang paginya lain sama ya. Jadi sebelum kami tinggal rumah itu tuh dulu tuh emang udah ada penunggunya. Iya. Nah, jadi gini nih, rumah saya ini 4. Oke. Jadi bentuknya kayak segi empat gitu tanahnya. Oke, sudut satu, di sudut satu, di sudut satu, di sudut satu. Tuh gitu. Jadi waktu itu tuh pas saya mau beli rumah itu, di rumah yang paling belakang itu emang udah ada yang tinggalin. Oke. Berarti gede ya tanahnya ya? Gede, Oke. tanahnya main gede banget. Jadi mau beli rumah itu kan gak enak masih ada Orangnya. kan. Jadi diceritain nih, ternyata yang tinggalin rumah itu dia itu dukun beranak. Yang rumahnya masih ada tinggal Yang masih ditinggalin itu. Oke. Kita ya nenek-nenek juga sih hitungannya, orang tua kan. Jadi
biasa dong, biasa nenek itu kasih tahu juga, biasanya ada yang aborsi, ada yang dilahirkan di situ juga posisinya. Jadi tuh rupanya dari awal pas mau pindah di situ, rupanya memang udah ibu. Oke. Itu rumahnya memang gitu ya. Ya, habis dari situ mulai terbiasa juga sih, Karena memang udah dikasih tahu memang udah dikasih tahu kan. Nah, dikasih tahu kita ya mulai membiasakan aja lah, meski ya kadang-kadang sering diganggu. Ya, berarti penunggunya yang bapak-bapak yang muka hancur itu bukan? Itu satu, itu masih katanya, karena kan orang rumah ini nggak ada yang bisa lihat nih. Iya benar. Tapi kalau misalnya kayak ada kawan almarhum ayah atau kawan mama gitu, atau kawan abang yang bisa lihat, dikasih tahu. Oke. Jadi memang penunggu yang di pohon Rambutan itu. Ya, itu masih ada katanya kan. Udah nih, udah membiasakan diri sampai SMP nih kitanya nih. Ya. SMP, SMA udah biasa. Nah, di SMA ini ada lagi Kejadian lagi. Oke. di rumah juga. Di rumah juga. Nah, kejadiannya adalah pas tempat penyimpanan barang-barang lama itu, saya kan pindah ke kamar nih. Yang awalnya Lantai 2. yang di lantai 2 pindah ke bawah. Oke. Di rumah yang satunya lagi. Nah, jadi bukan satu rumah nih sama ayah sama Ibu. Kan, jadi ada rumah yang bagian depannya lah. Oke. Bagian depan. Oke. Jadi barang-barang juga di bagian depan tuh kan. Oke. Oh, barang-barang pusaka itu ya. Ya. Pindah nih ceritanya nih. Karena pun udah merasa udah besar, malu dong. Maksudnya masa Iyalah, masa di lantai sama orang tua gitu kan. Sampingan gitu kan. Pindah ceritanya nih kamar nih. Nah, pas saya pindah itu tuh ada tiba-tiba suara bunyi angklung. Oke. Ini kejadiannya SMA ya? Ya itu udah SMA, itu Udah SMA ya? SMA. Oke, Itu oke. udah pindah kamar di bagian depan bagian Empat. ini ceritanya bunyi nih. Angklung. Emang di pusaka tuh ada angklung? Ada berangklung juga ada. Oh, ada juga. Oke, ada. oke. Jadi kayak alat seni kayak bol, Iya, ada bol yang paham. besar, bol kecil, Iya, angklung itu ada di. Oke. Dan nih, saya pindahin barang-barang pelan-pelan, tapi tiba-tiba ada suara angklung tuh ceritanya tuh. Oke. Saya pikir langsung gini, nggak mungkin angin, apa gitu. Ya. Saya pikir gitu dong, Bikin buat bunyi gitu ya. ya bunyi gitu. Nah, bodohnya saya waktu itu malam saya pindahkan barang-barang ke kamar depan. Oke. Karena waktu itu sekolahnya kan pagi sampai sore tuh. Nah, sampai sore. Jadi malam baru sempat kan. Iya, saya benar. pindahkan barang-barang. Jadi pindahkan dari kamar. Ya, Oh, biar kamarnya bisa dipakai gitu Iya. ya. Oke. bunyi angklung ceritanya. Saya diam dong. Saya diam dong. Lagi megang barang, saya diam. Makin kencang gitu, saya pikir gitu kan. Tapi ya udahlah, mungkin karena udah membiasakan diri, gitu. Iya, membiasakan benar. diri gitu kan. Cuek aja lah. Cuek aja lah nih. Cuek. Nah, pas saya keluar dari rumah yang di depan, mau ke rumah yang di belakang, yang tempat yang dulu saya tidur tuh, yang ada sama orang tua. Ya. Jadi tuh ini rumah, jadi depan belakang nih, kan ada lorong tuh, Oke. untuk kami ke depan belakang. Aha. Saya nih jalan nih mau ke depan lagi, saya lewat cewek. Sorry, lorongnya itu kebuka. Lorong itu kebuka. Berarti ini outdoor ya? Lorongnya emang outdoor. outdoor, Iya, emang outdoor. paham. Saya pas mau ke depan lewat tuh, saya cewek. Oke. Samping. Jelas dia arah ke kamar saya. Kamar depan. Kamarnya Iya, di depan. kamarnya di Oke. depan. Saya terdiam langsung. Kok ada cewek, tiba-tiba saya mikir gitu. Sedangkan di rumah itu kan emang anak cewek kan cuma kakak kan. Iya. Kakak tuh masih di rumah yang belakang sama Oke. lewat tuh cewek. Saya diam dong. Saya mikir dong, ini cewek atau manusia nih, saya mikir gitu. Ya udahlah, bodoh amat bawaannya langsung. Bodoh amat nih ceritanya, bodoh amat. Cuekin aja lah. Cuekin aja lah kan. Penting barang yang saya mau pegang itu saya masukkan dulu ke kamar. Lewatlah saya masuk ke kamar. Tiba-tiba jadi tuh dia lagi posisinya tuh lagi ngadap ke dinding arah tetangga. Berdiri. Yang rumah belakang ya? Ya. Berdiri. Posisinya gimana tuh?
pokoknya ini yang saya ingat, masuk nih, masuk ke kamar, kita masuk kamar. Oke. Pas udah pandangan kita ke kamar, ke dalam, dia tuh udah merapat di dinding. Jadi nih misalnya dinding kamar nih. Jadi dinding kamar udah tak ada ruangan apa-apa, emang langsung ke arah tetangga gitu kan. Langsung ke tetangga gitu. Dia berdiri di situ membelakangi. Di dalam kamar. Oke. Saya pikir kayak masa bodoh gitu biasanya, ya udah, biasa kayak saya pikir mungkin hantunya mungkin ya masa bodoh juga gitu kan. Udah. Ada. Situ berdiri, dia berdiri, saya pun terdiam juga berdiri di depan pintu gini kan. Tusuknya perempuan tuh. Perempuan jelas banget tuh. Membelakangi itu kan. Nah, situlah saya nggak bisa teriak, karena saya pikir orang pun udah tidur juga kan. Iya benar. Sekarang nih, saya letakin nih ke dekat tempat tidur nih pelan-pelan. Jalan nggak bunyi, saya emang sengaja nggak bunyi, takutnya langsung noleh gitu kan ya. Karena lucu, dia lucu. Bener. Ya cukup sekali aja waktu itu untuk kecil punya kan, sampai yang ini juga dong, saya pikir gitu kan. Letakin barang, keluar nih. Lari dong, saya ada di jalan lorong itu, saya lari. Nggak pakai jalan lagi, saya lari. Lari dulu ke rumah yang ada orang tuanya ini gitu kan. Udah lari, minum dulu. Jadi pas saya minum, pintu diketok. Diketok. Kayak gimana ya ketoknya kayak? Gitu deh, diketok itu kan. Saya langsung terdiam lagi, ini diketok lagi pintu, ini siapa gitu kan? PRT mungkin, bukan? Ya saya mikir mungkin ada tetangga, gitu kan, tetangga tolong atau apa kan? Itu kondisinya malam dah ya, udah malam juga. Saya buka pintu, itu nggak ada tuh. Nggak ada, saya cari. Karena gedornya dari situ harusnya ya, ngetoknya dari situ harusnya. Dari situ, karena jelas memang pintu itu yang diketok. Saya buka, nggak ada orang. Saya tutup lagi dong, gitu kan. Ya, saya mau nenangin diri juga, karena kan habis dari kejadian tadi kan, masa saya harus nenangin diri dulu nih. Iya benar. Nah, dulu kan HP itu kan nggak kayak sekarang tuh. HP dulu kan pakai MP3. Ada dering, paham gitu kan. Sekali tangan saya buka lagu. Lagu apa dulu saya lupa juga. Lagu nih kitanya. Puterin lagu sambil tenang lah ya. Demi TV. Iya. Diketok lagi tuh pintu. Yang tadi diketok lagi tuh. Sama. Diketok lagi kan. Saya buka lagi lah gitu. Karena kan saya orang pemikiran saya ini mungkin ada orang lagi gitu. Kita nggak mikir yang aneh-aneh lagi. Paham. Buka. Set. Nggak ada orang, masih 2 kali saya digitukan. Langsung saya pikir udah 2 kali kayak gini berarti nggak beres dong. Iya benar. Gitu, kan. Ada yang aneh nih gitu kan. Ada yang aneh nih. Ya udah, habis minum, pokok nenangin diri, beranikan diri lagi nih. Balik lagi ke kamar yang di rumah depan. Jalan, tak lari lagi itu saya. Jalan, udah tenang kan. Udah tenang. Saya pas mau ke kamar pelan-pelan. Saya takut. Ada dia berdiri gitu kan. Saya takut. Saya intip. Oh, nggak ada. Aman nih ceritanya nih. Nah, tidurlah ceritanya nih. Tidur. Nah, tempat tidur saya itu kan ada kolongnya tuh. Jadi tempat tidurnya ya itulah tingkat, tapi bukan tingkat 2. Ya, bukan. Memang ada kolongnya. Ya, paham. Kayak gitu kan, ada kaki. Tidur kitanya nih. Tidur. Saya cek dulu kolong, cek dulu dong. Kan karena kita biasa nonton film horor gitu. Takut tiba-tiba ada kan. Tidur di bawah situ deh kan. Di bawah situ gitu kan. Benar. Nggak ada, saya cek nggak ada. Nah, tidur. Udah hampir mau tidur ngelap waktu itu, emang udah mau kecapean gitu kan. Ketawa juga kitanya. Perempuan. Ketawa itu, tapi suaranya jauh. Tapi orang rumah tuh biasa kasih tahu kan, kalau kunti atau cewek ketawanya jauh berarti dekat.
Oh, sosok-sosok kayak gitu ya. Sosok gitu, katanya Ya, gitu, benar, ceritanya benar. gitu kan. Ya, Nah, benar, saya langsung nangkap, langsung ingat omongan Ya, itu. benar, Ini benar. ketawanya jauh. Mana gitu saya pikir, Ya, gimana paham. nih berarti gitu kan. Udah tenang tuh saya tuh, udah tenang. Nah, Padahal baru mau kelelap ya, mau tapi kelelap, ya, udah tenang. Iya, benar. saya intip dari pintu mau lihat ke ruangan penyimpanan ceritanya tuh. Oke. Pas ketawa itu kan saya intip, pas saya intip itu tuh, pas saya mau intip itu yang nggak enak tuh. Apa tuh? Kan saya udah tahu nih kejadian yang waktu kecil di depan gitu kan. Iya, iya, Saya benar, pikir kan, benar, saya benar. udah waspada nih Iya, ceritanya. iya, benar, nih, benar. waspada. Timbul lagi Nanti gitu timbul kan. lagi gitu kan. Iya, Udah iya. waspada. Cuma entah gimana dia di sini, Di belakang. di belakang. Gitu apaan bang gitu. Di belakang gitu Iya, kan. iya, Saya iya. pikir, saya lihat kok ada yang ini gitu kan. Rasa ada yang di belakang gitu ya. Belakang gitu kan, saya lihat pelan-pelan. Ya tangannya, emang ada tangannya, emang terasa tangan itu Oke, tangan oke, perempuan oke, gitu. Saya lihat bukunya panjang, astaga, panjang tuh buku. Oke. Terus digini-giniin. Udah diginiin, Hah? di cengkram gini, cengkram gitu tuh. Sakit dong. Sakit, Oke. karena sakit itu. Iya, iya, iya. Dicengkram gitu kan, langsung kayak mati rasa gitu kan, sakit saya Oke, tuh. oke, oke. Langsung saya lepaskan gini kitanya nih, saya ya lawan lah gitu kan. Saya Oke. balik lagi ke rumah orang tua, saya bangunkan. Kabur tuh, kabur. Langsung berarti. kabur, Oke. kabur, langsung bangun. Jadi waktu pas yang udah dicengkram, saya ngomong sama ayah. Tadi dicengkram sama yang tak nampak, saya bilang gitu. Oke. Tak percaya nih, pertama percaya ayahnya. Saya kasih buka, emang udah memar gitu. Oh, ada bekasnya. Ada bekasnya. Oke, 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 oke. Ya langsung ya kayak orang kampung kan, ayah kan dari kampung. Iya, iya. Rasanya berarti kayak hal gini udah tahu apa aja, kayaknya kayak gitu udah tahu. Ya. Langsung diobatin apa segala macam. Oh, oke, oke. Ya dari situ. Berarti kuat juga energinya ya, sampai bisa merasakan gitu, apa berinteraksinya dengan melalui pegang gitu kan. Iya, 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 benar. karena ayah pun waktu itu heran juga kenapa pas sampai bisa nyengkram gitu. Iya, benar-benar paham. Karena kan biasanya kalau ayah pernah bilang kalau sosok yang kayak gini dia nggak punya energi kuat. Iya, benar. Kecuali Kadang kan yang cuma udah menampakkan diri aja. menampakkan gitu. diri, suara mungkin. Jadi rupanya dikasih tahu lagi nih, berarti kayak gini, berarti udah lama. Udah lama sekali. Senior lah ya. Senior lah, udah senior katanya Iya, gitu benar, kan. benar. Oke. Itu bang. Nah, Mungkin ada lagi yang lebih serem lagi, mungkin ada lagi pengalaman yang lebih seram tuh ada bang. Oke. Itu tahun 2020. Oh, baru-baru juga ya, baru Ya. 3 tahun yang lalu lah ya. Oke. Saya masih Apa tuh? ingat kejadiannya. Jadi waktu itu saya itu kan kerjanya tuh di event, Oke. kayak di event ya sebagai freelance lah. Oke. Oke. Nah, jadi ada event tertentu di daerah Bengkayang. Oh, berarti ini maaf, kejadiannya dari rumah nih. Nah, di rumah nih. Oh, sekarang lagi nih. kerja ya. Lagi kerja nih, Oke, berarti oke, oke. sebetulnya lagi kerja emang. Oke. Event katanya di luar kota di daerah Bengkayang, katanya gitu. Oke. Nah, event ini saya ini sebagai logistik. Oh, oke. Jadi persiapan barang-barangnya dari kota bawa ke sana, saya cek. Oke. Jadi saya logistik gitu kan. Dan nih, nah di lapangan saya harus duluan di lapangan karena saya harus tahu ini logistik untuk siapa, ini logistik untuk siapa. Oke. Jadi pas saya udah datang ke lokasi, itu nyampe-nya itu malam. Karena saya dari kota itu berangkatnya itu dari siang. Oh, sampainya malam di sana. Malam kan sampai. Karena waktu itu saya berangkat bertiga. Oke, ada saya, abang saya sama kawan abang saya nih ceritanya. Sampai di daerah lokasi event itu. Dan turunin barang-barang dari mobil, turunin dulu. Nah, kan saya tuh kebelet tuh. Oke. Nah kebelet mau pipis gitulah, Mau air kecil ya? gitulah Oke. ya, mau air kecil, oke. Nah kebelet tuh. Saya bingung, ini di mana loh? Itu toilet atau WC-nya di mana sih? Orang biasa buang air kecil gitu kan? Saya bingung. Nyari mutar jalan situ tuh orang udah pada tidur. Maaf gua potong. Ini eventnya di lapangan atau gimana sih?
Di lapangan. Oh lapangan. Oh kayak ada pasar malam gitu. Kayak gitu. Saya muter-muter tuh orang udah tidur, karena saya mau bangunin. Iya benar-benar. Oh banyak rumah warga ya. Putar-putar. Nah nemu nih, tiba-tiba saya nengok dari jauh, ada yang masih bangun. Oke. Masih bangun. Masih seumuran saya lah waktu itu. Oke. Masih bujang lah ya. Iya. Saya nengoknya dari jauh nih. Saya nggak tahu nih. Itu emang saya lihat ada orang nih seumuran saya masih bangun. Iya. Saya datangin. Cuma pas saya posisi jalan itu, saya harus ini nih hindarin orang yang lagi tidur tuh. Jadi nggak lurus jalannya. Saya harus lihat ke bawah. Oh berarti orangnya tidurnya di lantai. Oh iya paham. Karena orang yang berdiri yang masih bangun itu di ujung. Oke. Dia mau lewat tuh nggak bisa lewat mana lagi, emang lewatin orang tidur ini. Iya paham. Lewat, saya lihat ke bawah gitu kan. Nah pas udah nyampe dekat situ nggak ada. Orang yang dilihat tuh nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada tuh orang itu. Hilang. Atau udah tidur lagi kali nggak? Saya pikir gitu juga kan. Mungkin abangnya cuma bangun bentar kayaknya gitu kan. Nah, gitu kan. Nggak ada orangnya. Oke. Saya lihat kiri kanan ada. Saya pun dah masa bodoh, ujung saya buang air kecil tuh di tempat yang agak sepi lah intinya. Iya. Saya buang air Bukan di WC umum lah ya. Saya buang air kecil. Perhatikan sambil ngomong lah saya kan. Iya. Kita kan nggak berani nih ceritanya nih buang air kecil sembarangan. Ya, kita izin dulu dong. Permisi. Iya. Nah, pas permisi ada yang bisikin. Oke. Itu bunyinya. Kiu. Nah, bukan. Kalau kiu beda. Iya, bener. Ini kayak atau siul gitu lah. Iya. Siul gitu kan. Saya diam dong. Oke. Diam. Pas lagi buang air kecil tuh saya diam. Ya. Nah, HP itu kan di kocek satu nih. Nah, pas banyak kan saya buka lagu langsung. Jadi kayak jangan sampai lah saya mikir gitu kan. Ini kan udah di daerah jauh lagi dari rumah gitu. Benar. Kita ini pendatang. Saya mikir gitu. Iya. Saya ngomong izin numpang mau air kecil. Saya ngomong gitu ceritanya. Udah selesai tuh. Udah selesai buang air kecil. Balik lagi ke mobil. Cek barang. Aman ya, nggak ada lagi. Ya, ambil cek barang. Abang saya sama kawan abang saya nggak ada. Mobil itu Nggak ada. Oke. Saya mikir mereka cari makan, mungkin di sekitar gitu. Paham. Saya keluarin barang. Dan nih, udah keluarin barang, saya tuh langsung telepon abang saya gitu kan. Saya tanya lagi di mana, ditanya balik, kok ninggalin? Dia bilang kok ninggalin. Terus? Saya tanya, loh kan satu mobil. Lah abang di mana? Saya ngomong gitu dong, ditanya. Langsung ditanya kok ninggalin gitu kan? Lah emang abang di mana? Masih di Sikawang. Wah. Oh gitu. Oke. Iya. Oke kan? Jauh dong berarti itu. Jauh. Iya. Masih di Sikawang katanya kan? Saya diam dong. Loh, tadi kan di satu mobil saya bilang gitu. Nah tadi tuh kita tuh bertiga di satu mobil. Aku udah di Bukaya. Saya bilang gitu. Enggak, abang sama kawan abang masih di Singkawang. Nah, kamunya pergi sendiri tiba-tiba bawa mobil. Oke. Di situ langsung saya, loh, jadi selama perjalanan yang berdua nih siapa? Iya. Diajak ngomong nyambung. Oke. Tapi emang saya nggak ada feeling kayak apa ya, kayak feeling nggak enak tuh nggak ada. Oke, paham. Nggak ada, sama perjalanan tuh nggak ada. Pas di telepon tadi itu langsung teringat dong. Maksudnya tadi sampai bertiga gitu ya kan? Sampai bertiga. Tapi sekali saya telepon yang abang saya sama kawan abang saya masih jauh. Iya. Jadi kan saya mikir ini siapa? Nih dua orang ini siapa? Ya udah nih, bodoh ya. Saya jemput dong. Balik lagi jauh kan ya. Tapi balik lagi. Iya, karena makannya bertiga gitu. Jemput lagi nih ke Singkawang. Jadi sama perjalanan itu sendiri akhirnya, dan barang-barang tuh emang udah diturunkan juga. Jadi long. Kosong ya. Begini, mau arah jemput ceritanya. Dari penggayangnya. Arah jemput.
Nah, jadi perjalanan mau ke arah Jemput itu kan emang kiri kanan itu kan emang jurang hutan. Oke. Jurang sama hutan dan makam-makam yang lama. Oh ya ya. Nah, lewat di situ orang sana bilang harus klakson 3 kali nih mobil. Oh wajib ya. Wajib ya. Petuahnya lah ya. Petuahnya lah, anggaplah seperti itu. Ya ya ya. Dan nih bang, saya bawa nih ceritanya nih. Jadi tempat yang ditunjukkan sama orang sekitar harus klakson, saya klakson. Oke. Saya klakson. Nah, kelewatan satu, nggak saya klakson. Berarti Yang itu adalah makam. oh berarti berarti setiap lewat itu harus klakson Harus, gitu. Oh iya iya. orang desa itu. Oh iya orang paham itu paham. harus ngomong harus klakson. Oke, dia oke, bilang. oke. Karena emang sering kejadian tabrakan. Iya ya paham. Kelewatan nih bang ceritanya satu. Oke. Di area makam. Di area makam, melewati makam, saya lupa klakson karena saya waktu itu emang pas lagi menghubungin abang saya juga. Iya iya. Enggak ngeh lah gitu ya. Nggak ngeh. Nah, fokus juga ketinggalan soalnya kan masalah nih. Nah, nanti tiba-tiba ke sana ada lagi. Iya Saya pikir kita benar. juga gitu kan. Iya benar. Lewat nih udah lewat mobil lampu tiba-tiba kelap-kelip. Mobil aku oke. Mobil lampu kelap-kelip. Gelap dong. Gelap. Iya. Karena jalan itu pun tikungan belokan itu bukan main, Iya bahaya paham. juga. Iya. Kalau ke kanan tuh jurang, kalau ke kiri itu pemakaman. Oke. Dan nggak enak emang kan. Benar. Lampu mati tuh ceritanya kelap-kelip. Jadi saya cek dulu dong, saya berhenti sebentar. Oke. Pas berhenti itu bang, jujur langsung ramai bang. Yang perempuan yang kali ada langsung di tepi di situ. Oke, pas berhenti mau ngecek lah. Oh, iya, langsung itu berhenti. Maksudnya perempuan ramai. apa nih? Perempuan apa nih? Ya mbak kunti gitulah. Terus yang pocong gitu. Ah itu ada bang. Ngumpul di situ ramai. Itu Oke. pas saya di mobil nggak ada. Oke. Nggak ada lihat ada apa-apa. Tapi pas saya turun tuh ramai. Aduh. Jadi gimana tuh? Pas itu saya masuk lagi dong di mobil. Panik dong ya, Panik, masuk lagi. Bang. Terus? Nggak mau hidup tuh mobil. Astaga. Nggak mau hidup. Oke. Sampai telepon juga nih bang. Sinyal tuh udah nggak ada juga. Oke. Nggak mau hidup, sinyal nggak ada. Saya udah Iya. panik gitu kan. Di Oh, luar betul. tuh udah kelihatan tuh ramai gitu Oke, kan. oke. Ya, saya berdoa lah bang dari mobil tuh. Iya ceritanya benar. nih. Nggak ada lagi kan? Nggak ada pilihan lain. Saya Doa lah. gitu kan. Iya. Udah berdoa. Langsung kalau mobil kalau nggak dibuka kaca atau nggak hidupkan AC itu kan apa ya? Berembun. Iya. gitu kan. Karena malam kan. Malam itu Iya, ya. paham. Nah, itu makin mencengkram dong Oke. suasananya. Iya. Panas lagi pasti kan. Panas Pasti lagi tuh. kan. Dan nih hidup. Jadi itu bang, pas di saat itu, itulah yang paling horor sih bagi saya bang. Jadi itu kaca mobil tuh ditepuk, Gitu ya. kaca mobil ditepuk, dipukul-pukul gitu. Tapi bukan manusia ya ini ya. Bukan, karena ya. kalau embun itu kan biasanya ada bekas jejak ini juga Iya, kan, iya, paham, tangan paham. atau apa ya kan. Jadi tuh tangan itu nih, kita kan tangan kita nih gini nih, itu panjang, bang. Iya, paham. Habis itu ada yang 4, jarinya tuh ada 4, Oke. ada yang 3, dia terpukul mobil kaca mobil itu dipukul. Oke. Di situlah saya langsung mikir emang ini nggak boleh main-main saya pikir. Iya, benar. Karena kelewatan juga gitu kan. Iya. Dipukul. Jujur saya berdoa. Saya doa dong ya Tuhan. Jangan sampai kenapa-napa nih. Iya, gitu kan. benar. Pokoknya udah habis doa masih kenceng tuh. Masih kenceng. Masih. tuh. Iya. Kenceng. Udah habis itu berapa lama mungkin ada belasan menit kali habis itu saya doa udah mulai pelan hilang perlahan tapi mobil belum hidup. Oke. Hidup. Saya pikir kalau saya tidur di mobil sama nih ceritanya nih Benar. abang saya mungkin juga marah gitu Iya pastilah. Tinggalin lagi kan. tinggalin nanti ceritanya itu kan saya yang salah dari Iya, matanya benar. gitu Iya, kan iya. sedangkan saya lihatnya udah bersamaan ya udah Sama. masa bodoh. Saya buka pintu saya nggak lihat lagi tuh yang sebelah sana itu yang ramai tuh. Oke. Saya lihatnya bawa gini Oh, sambil buka apa itu. kalau ketutupan tuh kan saya lihat nggak ada masalah Oke. mesin nggak ada masalah. Saya langsung berdoa juga di situ
ya moga-moga hidup gitu lah kan. Tapi saya pas yang tutup kami saya banting agak kuat, emang ada biar sengaja gitu. Iya, paham. Kayak bam gitu saya masuk nih mobil, hidup mobil. Ada dibanting itu kali ya? Hidup mobil tuh kan, dan langsung bro ya. Syukurlah saya mikir gitu kan, mati. Pergilah udah mendekati tempat abang saya nih kitanya. Mau sampai jemput ya. Tapi pas turun abang saya tuh langsung ngomong, kau bawa siapa? Dia bilang, kamu bawa siapa nih gitu ya? Nah, dia nanya, kamu tuh bawa siapa? Nggak ada, saya bilang gitu kan. Abang saya tuh masih kekeh, kamu tuh bawa siapa di mobil tuh? Ada orang katanya kan. Itu bang, tidak ada bang. Ramai bang di mobil. Berarti ikut semua tuh? Ngikut. Itu saya, abang saya sama para abang saya tuh bang, tinggalin tuh mobil. Jadi semuanya lihat ya akhirnya? Tinggalin tuh mobil kami semua. Karena emang langsung abang saya tuh lihat tuh siapa, ramai. Kalau abang saya pun nengok juga. Sayanya tuh enggak karena udah emang fokus tuh jemput abang saya gitu kan. Benar. Langsung tinggalin tuh. Berarti mobilnya tinggal gitu aja. Jadi abang pas datang, lu siapa tuh gitu kan? Itu lah bang. Ramai. Berarti yang gedor-gedor tadi itu masuk kayaknya ya? Kayaknya masuk. Atau mau numpang kali? Kita kan nggak tahu kan. Iya benar. Ramai bang. Kami tinggalin tuh mobil. Kami langsung ujung-ujungnya nginep di tempat perumahan gitu, dia kayak kamar-kamar. Saya biasa aja gitu kan. Menunggu besok lah mungkin ya. Besok. Nah, situ deh dari besok ambil mobil ya udah ada lagi. Ya. Ngeri juga ya. Iya, tuh bang. Bisa. Jadi awal ceritanya tuh berarti pas berhenti nggak lupa klakson lah ya itu. Iya, karena nggak lupa klakson itu di makam itu ya. Iya. Yang adanya juga bisa ketinggalan. Awalnya udah jelek juga kan. Pergi sampai di tempat event merasa bertiga. Iya. Ternyata dapat yang panggilan ketinggalan abangnya. Berarti ini yang dua ini siapa itu kan? Siapa? Saya juga kaget. Iya benar. Oke guys, gimana? Seram nggak cerita dari Bang Brian kan? Kalau gua pribadi ya itu seram guys. Karena ini ceritanya pasti hantu-hantu itu atau teman-teman gue itu berarti numpang gitu. Dari gedor-gedor masuk akhirnya rame-rame. Oke lah, makasih Bang Brian udah mau share-share pengalaman-pengalamannya. Dan mungkin next ke depan ada cerita-cerita lagi kan, atau buat temannya boleh juga tuh undang kita kan. Siap. Oke guys, buat kalian yang udah nonton, makasih. Dan jangan lupa buat follow akun aku sosial media kami, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian juga punya cerita, langsung aja DM ke situ atau email ke situ. Dan bakal kita bacain bersama Bang Soda guys. Oke? Gua polling.